kasus apa itu Holy Wings ya, apa itu pub yang menawarkan mempromosikan minuman keras gratis untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Udah rame dibicarakan kan, dan apa itu yang terlibat dalam persoalan ini juga sudah diproses secara hukum gitu, dan Pak Polisi bertindak dengan cepat untuk mengantisipasi apa itu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Karena ini bisa menyulut kemarahan mayoritas umat gitu, terutama tentu saja umat Islam dan umat Nasrani ya. Nah, sejauh ini umat Nasrani di media tidak terlalu terlihat mengekspresikan ketersinggungan, tapi umat Islam itu jelas sekali, bahkan sampai Ansor Banser DKI pun ikut-ikutan bereaksi dengan mengadakan pawai. Saya melihat masalah ini dari perspektif lain gitu. Bagi saya, tim kreatif yang bikin promo itu langsung tidak langsung, sadar tidak sadar sedang menyindir umat beragama itu. Khamr kan jelas haram, jelas dilarang oleh Islam dan oleh Nasrani. Kemudian ditawarkan bagi yang punya nama Islami, nama Muhammad dan tentu saja sangat Islami, dan bagi yang punya nama Maria itu kan nama Nasrani ya, gratis. Intinya itu tim kreatif tadi itu langsung tidak langsung, sengaja tidak sengaja kan sedang menyindir umat beragama mengenai inkonsistensi dalam beragama. Jadi secara fakta itu memang banyak penganut agama itu dalam konteks kita ya di Indonesia itu inkonsisten dengan ajarannya. Bukan cuma soal khamr ya. Kalau orang minum khamr itu kan dosa individual ya, maksiat individual, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Tuhan. Dan itu syarat tobatnya untuk mendapat ampunan penghapusan dosa kan cukup minta ampun kepada Allah. Nah, bahkan dosa-dosa sosial yang jauh lebih rumit pengampunan dosanya pun ya kan banyak dilakukan umat Islam, umat beragama lainnya. Jelas-jelas semua agama itu melarang membuat kerusakan di muka bumi, melarang kemungkaran. Kemungkaran itu kan dosa-dosa yang secara sosial merugikan orang lain, seperti korupsi, mencuri, membunuh, apa itu penambangan batu bara atau yang lain yang ketika selesai tidak mengembalikan lahan, tidak mengembalikan lahan, memperbaiki lahan sebagaimana aturan pemerintah, menipu, menindas apa itu buruh, semua kan kemungkaran, dosa-dosa sosial yang dalam perspektif aturan agama itu lebih rumit, lebih berat dosanya ketimbang misalnya dosa
individual itu. Jadi kayak semacam apa ya, ketidak konsistenan itu ya, kalau bahasa kerasnya itu mungkin semacam tanda petik itu kemunafikan itu. Dan diperparah lagi dengan fenomena mempersulit orang beragama untuk melaksanakan apa itu aturan agama, yaitu dengan menambah-nambah aturan-aturan agama yang secara ilmiah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya mengharamkan rokok. Rokok itu kan debatable, kenapa diharamkan misalnya. Nah, kalau merokok sambil mengganggu orang lain, nah itu baru mengganggu orang lainnya, itu bukan merokoknya yang dipersoalkan. Banyak sekali hukum-hukum apa itu yang sebenarnya secara ilmiah itu kurang bisa dipertanggungjawabkan, yang ditambah-tambahkan, yang terutama mengenai larangan-larangan atau pengharaman-pengharaman. Begini haram, begini nggak boleh, begini murtad, begini bid'ah, begini khurafat, begini tahayul dan lain-lain itu. Jadi Nabi itu sebagai uswah ya, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang terbaik, itu dijalankan oleh Allah dalam sejarahnya itu sebagaimana di dalam surat At-Tahrim itu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa wahai engkau Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Mengharamkan yang dihalalkan Allah itu kan menambah jumlah larangan dalam beragama. Kalau di dalam Al-Quran itu yang direkamkan tentang larangan mengharamkan yang halal. Ini kan karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian dalam beragama itu supaya kalian mudah melaksanakan, dan Allah tidak menghendaki kalian kesulitan, sulit dalam menjalankan agama. Nah, karena banyak aturan pengharaman dan lain-lain yang nanti juga itu dibawa ke ranah politik juga, politisasi agama ya. Kalau nggak nyoblos ini haram, mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya agama lain haram. Padahal itu kan pelarangan atau pengharaman itu secara ilmiah tidak terlalu sahih gitu. Nah, hal itu yang semakin memberatkan umat beragama untuk konsisten melaksanakan perintah itu. Jadi kalau pada mulanya agama itu sesuatu yang simpel, yang mudah, yang yang ringan untuk dilaksanakan, nah, makin lama makin diperberat oleh generasi-generasi penganut berikutnya yang secara psikologis itu mungkin bisa dibilang beragama secara masochis gitu. Menyiksa diri sendiri. Jadi di sisi lain dari kasus Halloween ya, namanya Halloween itu ya sebenarnya mari kita petik hikmahnya gitu, terutama orang-orang yang merasa bahwa itu ditokohkan dalam beragama, dijadikan atau sering ngomong soal agama, ya hati-hatilah, jangan mengharamkan yang halal. Itulah nanti umat makin sulit untuk konsisten melaksanakan. Dan yang kacaunya lagi bisa justru yang aturan larangan-larangan yang pokok, yang penting yang dilanggar, sementara
larangan-larangan yang dibikin-bikin seperti misalnya haramnya merokok dan lain-lain malah tidak dilanggar, tidak merokok, tapi misalnya menyakiti hati orang lain, ya, berkomentar, membuli, mencaci maki orang, ya, mencuri, korupsi, serakah, merampas hak orang lain, merusak alam sekitar, alam lingkungan. Nah, itu kan dosa-dosa yang jelas itu dalam aturan agama. Nah, lebih gitu ya.